ternyata perasaan kita sama ya. Di negeri yang kita majority ya, tetapi kita tidak jadi penentu. Orang minority tapi jadi penentu. Gitu. Dan saya memang terus terang secara pribadi ya sangat terpengaruh dengan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Jeffrey Winters dan Noam Chomsky ya. Ya, kedua orang itu menyimpulkan bahwa ya yang menjadi penentu di satu negeri itu ya kata beliau adalah ya, yang menguasai sumber daya material di negara tersebut atau yang menguasai kapital. Kita tahu bahwa di sebuah negeri itu ada beberapa elit strategis ya. Kalau Pak siapa namanya almarhum Profesor Dr. Damra Harjo itu tahun berapa ya? Tahun 89 akhir atau 90 awal ya. Itu didatangi oleh Ketua Umum PP Pemuda Madya yang waktu itu dipimpin oleh Pak Din Samsudin. Dan saya salah seorang ketuanya. Begitu kita berdialog, Pak Dawam bertanya kepada Pak Din, Din, kau akan bawa kemana nih pemuda Muhammadiyah? Gitu kan. Ya Pak Din terdiam dia. Kemudian Mas Dawam sendiri yang menjelaskan. Nah, waktu itu kalau saya tidak salah ya, kata beliau begini, ada 9 elit strategis di negeri ini yang perlu engkau perhatikan dan kau harus usahakan itu kader-kader engkau itu bisa mengisi ke-9 elit strategis itu. Gitu. Nah, lalu beliau sebut, saya masih ingat itu. Yang pertama elit strategis ulama, yang kedua politisi, yang ketiga cendekiawan, yang keempat pengusaha, yang kelima birokrat, yang keenam jurnalis, yang ketujuh pendidik, yang kedelapan pekerja sosial, yang kesembilan budayawan, gitu kan. Tapi saya menambahkan dengan kelompok profesional, kelompok profesional 10 yang boleh sebut. Kelompok profesional, saya menambahkan tentara dan polisi, kemudian ya teman-teman kita yang di lembaga yudikatif ya. Nah, jadi setelah saya lihat ya dari 11 atau 12 elit strategis itu nyaris semuanya ada di tangan umat ya, di puncak-puncak piramidnya, karena di setiap elit strategis itu ada piramid-piramidnya ya. Jadi yang ada di puncak-puncak piramid itu umumnya adalah orang yang beragama Islam. Kecuali satu yang tidak kita kuasai ya, yaitu elit strategis pengusaha gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita kaitkan dengan teori dan kesimpulan dari Jeffrey Winters dan Noam Chomsky tadi ya, ya karena menurut Jeffrey Winters yang menjadi penentu itu bukan elit strategis dari agamawan atau dari politisi dan juga birokrat, tentara dan polisi, tapi adalah elit strategis dari pemilik kapital gitu kan. Sementara fakta dan kenyataannya di negeri kita ya 10 orang terkaya hanya 1 orang beragama Islam, 20 hanya 2, 50 hanya 3. Dan saya tidak tahu kalau ada yang terakhir ya. Tapi beberapa bulan yang lalu saya lihat itu dari 50 orang terkaya 3 orang yang beragama Islam. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan ya, mengapa umat Islam di negeri ini nasibnya seperti ini. Ya, karena dia tidak menguasai ekonomi gitu. Karena dan mengapa orang yang minoriti kok bisa menjadi penentu di negeri ini? Ya karena mereka menguasai ekonomi gitu. Dan saya rasa itu tidak hanya terjadi di negara kita ya. Menurut saya itu juga berlaku di mana-mana ya. Sebagai contoh misalkan di Thailand ya, itu Shinawatra. Shinawatra itu kan Chinese ya dan kaya raya kan, dan juga adiknya yang kemudian juga menjadi perdana menteri gitu kan. Nah, jadi kesimpulan saya adalah ya
kalau seandainya kita itu ingin merubah nasib kita, ya Tuhan kan sudah bilang ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Dalam bahasa terjemahan bebasnya, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kalau individu-individu yang ada di dalam kaum itu berusaha untuk merubah dirinya gitu. Artinya individu-individu yang ada di KBPII, di Muhammadiyah, di NU, di Syarikat Islam macam-macam, itu berusaha untuk merubah diri. Nah, timbul pertanyaan pada diri saya, apa yang akan kita rubah gitu? Ya kalau bagi saya ya saya mengibaratkan jam tangan saya ini kalau seandainya saya tarik terus ya maka dia akan putus ya. Lalu dia akan jatuh, akan pecah ya, berantakan gitu. Begitu juga umat ini ya, kalau umat ini dihadapkan terus dengan masalah-masalah seperti ini ya, maka umat di negeri ini juga akan terjatuh dan akan berantakan gitu. Nah, timbul pertanyaan bagaimana cara supaya umat kita ini tidak berantakan, bagaimana cara supaya jam tangan saya ini tidak berantakan gitu. Ya, saya harus bisa membuatnya supaya tidak putus, ditarik sekuat apapun, sekencang apapun, ditantang seperti apapun, dia tetap tidak akan putus gitu. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah kalau dia akan putus di bagian mana ya? Kalau saya ibaratkan dengan jam tangan saya, dia akan putus di bagian mana? Dia akan putus bukan di bagian yang terkuat, dia akan putus di bagian yang terlemah. Timbul pertanyaan, kira-kira titik lemah umat hari ini di mana dari 11-12 dari strategis tadi itu? Ya titik lemah umat itu terletak di bidang ekonomi, terutama di usaha-usaha besar ya. Kalau tadi Pak Nasrullah menyatakan ya ekonomi kita di kelas menengah ke bawah. Sementara yang jadi penentu itu bukan kelas ekonomi di bawah, tapi adalah kelas ekonomi di atas. Nah, oleh karena itu yang menjadi tugas kita menurut saya adalah bagaimana kita bisa menghijrahkan sebanyak-banyaknya ya dan sebesar-besarnya kawan-kawan kita yang ada di lapis bawah itu bisa naik ke lapis menengah. Dan kawan-kawan kita yang ada di lapis menengah bagaimana cara supaya bisa naik ke lapis atas ya. Itulah tugas kita menurut saya ya. Secara teoritiknya gampang tapi secara prakteknya sulit ya. Ya, jadi dalam kesimpulan saya ya selama umat Islam tidak menguasai ekonomi di negeri ini ya, menguasai ekonomi artinya yang ada di puncak piramid menurut saya ya. Ya, maka kita tidak akan menjadi penentu. Dahulu ketika saya masih mahasiswa ya, itu saya kan orang Padang ya. Itu boleh dikatakan pasar Jatinegara itu pasar orang Padang, pasar Senen pasar orang Padang, pasar Tanah Abang pasar orang Padang, pasar Bulan pasar orang Padang, gitu, pasar Maestro. Tapi kalau hari ini saya lihat nggak lagi ya, nggak berganti gitu. Memang pegawai-pegawainya masih pribumi, tetapi ketika saya tanya ownernya, ternyata umumnya adalah mereka-mereka dari saudara kita yang sebangsa juga dengan kita dan juga dengan kita, yaitu dari etnis Cina. Gitu. Oleh karena itu bagi saya terus terang ya memang ada kecemburuan ya, ada kecemburuan ya. Apa yang membuat saya cemburu ya? Mengapa mereka lebih maju dari kita dalam bidang ekonomi gitu? Ya, padahal kita punya suku Bugis, ya, punya orang Pekalongan, punya orang Solo, punya orang Jogja, punya orang Tasik, punya orang Padang, gitu kan yang dikenal sebagai apa suku-suku bangsa yang apa namanya yang cukup progresif lah dalam bidang ekonomi. Tetapi hari ini boleh dikatakan mereka-mereka itu sudah hijrah dari entrepreneur kepada menjadi employee. Ya. Orang kampung saya itu saya lihat ya dulu ketika saya kecil-kecil itu kalau ada orang pulang dari rantau ya, itu pertanyaan orang kampung kepada yang merantau itu Karajo.
Kamu kerja, kamu bisnis apalah, kira-kira gitu. Kamu bisnis apa gitu kan? Oh, saya konveksi, saya membuat ini, saya membuat itu. Gitu. Tapi kalau hari ini di kampung saya, itu orang kalau pulang kampung, pertanyaan bukan A Karajo, tapi di Ma Karajo. Di mana Anda bekerja? Jadi lebih berat tekannya kepada apa, bekerja dengan pihak lain, bekerja dengan orang lain. Gitu. Nah, jadi view dan value orang Minang itu menurut saya hari ini ya lebih menghormati pekerjaan sebagai, kalau dulu PNS ya, kalau tahun 70-an itu PNS, tapi kalau hari ini saya lihat tidak lagi jadi PNS ya, tapi menjadi pegawai di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Apalagi kalau dia bekerja di sebuah perusahaan multinasional corporation misalkan, wah itu namanya terangkat sekali. Nah, saya terus terang saja ya mengalami kegelisahan saya ya. So menurut saya begini ya, kalau seandainya kita ini majority lalu tidak jadi penentu ya, itu akan terjadilah ketegangan sosial politik ya di negeri ini, sehingga negeri ini menurut saya ya seperti berada di pinggir jurang gitu. Nah, di mana didorong sedikit saja ya sudah jadi deh, diprovokasi sedikit saja ya sudah berantakan. Atau dalam bahasa lainnya, negeri ini kalau seandainya yang majoritinya diperlakukan seperti minoriti dan yang minoriti berlaku sebagai majoriti, maka kehidupan sosial, ekonomi, politik kita ini seperti apa ya? Seperti daun kering ya, yang kalau seandainya ada saja jatuh sedikit api puntung rokok gitu ya, maka dia akan menyala gitu. Dan akan terjadi ya dalam bahasa yang lebih keras revolusi ya, revolusi sosial, revolusi politik gitu. Dan yang bahasa agak lembut mungkin barangkali akan terjadi reformasi jilid 2 gitu kan. Nah, kalau sudah terjadi reformasi dan revolusi ya berarti rejim di negeri ini ya jatuh gitu. Dan saya mungkin barangkali termasuk orang ya yang tidak suka ya rejim jatuh dan dijatuhkan sebelum waktunya. Saya maunya itu sebuah rejim itu akan bisa berakhir ya sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Jangan dia diturunkan sebelum waktunya gitu. Supaya ada stabilitas. So yang namanya reformasi atau apalagi revolusi ya. Reformasi yang kita rasakan tahun 98 itu kan melahirkan apa ya, luka-luka yang cukup dalam yang tidak mudah untuk menyembuhkannya gitu ya. Dan bahkan ya secara ekonomi ya 10 tahun setelah reformasi itu ya kita masih merasakan deritanya gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menurut saya ya dia harus berusaha untuk bagaimana caranya menjaga stabilitas. Itu stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik. Dan masalah ini menurut saya tidak hanya harus menjadi pemikiran daripada pemerintah, tapi juga harus menjadi pemikiran dari kita sendiri sebagai umat begitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya secara internal keumatan ya, meskipun kita ini terkelompok-kelompok ke dalam berbagai-bagai kelompok ya, maka menurut saya ya umat ini menurut saya akan mengalami nasib yang naas ya, kalau umat ini nggak lagi memperhatikan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Saya melihat banyak sekali ya pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan sebagai umat gitu ya. Sebagai salah satu contoh saya misalkan ya. Ayat yang bunyi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah gitu kan. Dua pertanyaan, apakah kita hari ini berpecah belah? Saya menyimpulkan iya gitu. Mungkin kita berbeda pendapat, tapi dalam kesimpulan saya, umat Islam saat ini di Indonesia ini sudah terpecah-pecah dan terkotak-kotak ya. Bahkan yang lebih menyedihkan saya itu adalah adanya ta'assub yang luar biasa ya. Ya ta'assub itu apa ya? Ya menganggap dirinya lah yang paling benar gitu ya. Dirinya lah yang paling berhak gitu.
Jadi kesimpulan saya ya akhirnya ya merasuklah ke dalam tubuh mereka itu sebuah sikap yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu sombong gitu. Sombong. Dan padahal Tuhan sangat tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Dan bahkan menurut saya ya di antara yang membuat situasi dan kondisi kita seperti ini ya salah satunya itu adalah karena lemahnya ekonomi kita gitu. Nah, oleh karena itu mungkin barangkali saya ya mengharapkan kepada kita semua ya bagaimana caranya kita merajut kembali persatuan dan kesatuan di antara kita yang menurut saya terkoyak ya. Ya mungkin ada orang yang mengatakan Anwarabas Anda bahasanya terlalu ya mendramatisir gitu ya. Nah, tetapi kesimpulan saya ya kalau baju kita terkoyak ya maka kulit dalam tubuh kita kelihatan oleh orang. Tuh. Dan orang tahu ya seperti apa potret diri kita hari ini gitu kan. Potret kita hari ini adalah ya kita memang majority ya, tetapi kita tidak bersatu gitu. Nah ini aib ini menurut saya ya, ini aib yang ada dalam tubuh kita ya. Dan tadi Kang Asep bilang ya, semakin banyak partikel-partikel yang berinteraksi ya secara baik gitu ya, maka dia akan melahirkan energi yang akan semakin meningkat dan semakin tinggi gitu kan. Nah, itu dalam ilmu fisika ya, dalam ilmu sosial saya rasa juga begitu ya. Semakin banyak ormas-ormas yang berinteraksi secara baik, berinteraksi secara baik itu saya bahasakan ke dalam bahasa silaturahim ya. Ya. Orang siapa semakin banyak ormas-ormas Islam yang mau bersilaturahim. Bersilaturahim itu kan adalah membangun tali batin ya. Saya melihat kita-kita ini bersilaturahim tetapi batinnya tidak nyangkut gitu. Ya, apa ya? Formalistik, tidak substansial gitu ya. Bagaimana Pak Andrabas bisa membuktikan itu? Ya, bagi saya gampang membuktikannya. Ya, saya mempergunakan istilah yang agak lebih cocok ya. Istilah yang disampaikan oleh teman saya, kakak saya, Slamet Effendi Yusuf dari GP Ansor yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Saya bertanya kepada beliau, Pak Slamet, mengapa kok Pak Slamet mundur dari politik ya? Dia bilang begini, saya ingin untuk apa ya? Berbuat bagi masyarakat, gitu, bagi umat kata beliau. Lalu saya tanya lagi, kira-kira apa masalah umat hari ini, Pak Slamet? Dia bilang begini ya, ini umat ini susah sekali untuk bersatu. Tuh. Nah, kenapa saya bisa begitu, Pak Slamet? Saya bilang gitu. Lalu dia bilang begini, ini umat ini Andrabas ya, jago matematik. Mereka hebat kali-kalian, tambah-tambah, kurang-kurang. Kurang mengurang hebat, tambah menambah hebat, kali mengali hebat. Tapi lemah dalam bagi-membagi gitu. Jadi kesimpulannya adalah ya mereka hanya sibuk dengan dirinya, sibuk memperkaya dirinya, sibuk menghimpun kekuasaan pada dirinya dan pada kelompoknya ya, dan tidak mau men-share kepada kelompok-kelompok lain. Gitu. Nah, jadi dalam kesimpulan saya ya, kita itu harus paripurna ya. Kalau dalam matematik itu ada kali tambah kurang bagi ya, maka keempat-empat cara atau metode di dalam bermatematika itu juga harus kita bawa ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik kita gitu. Ya, kita jangan terjerat oleh kepentingan organisasi kita saja, jangan terjerat oleh kepentingan politik kita saja ya, jangan terjerat oleh kepentingan kelompok kita saja gitu. Kita harus berpikir bukan sebagai politisi ya, tapi kita berpikir sebagai negarawan. Kita harus berpikir sebagai orang-orang yang berlaku seperti perilakunya orang-orang yang muhsinin ya, orang-orang yang bertakwa gitu kan. Nah, oleh karena itu bagi saya ya terjadi lagi pelanggaran kedua ya, kalau tadi tidak bersatu, yang kedua yang dilanggar itu adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita disuruh oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana
saya telah berbuat baik kepada kalian, kata Tuhan ya. Nah, inilah yang tidak tampak oleh saya dalam kehidupan keumatan ini ya. Yang ada adalah masing-masing menepuk dada gitu, yang masing-masing ya bekerja, ya sama-sama bekerja, tapi tidak dalam sebuah kerjasama. Ya. Nah, oleh karena itu bagi saya topik kita pada hari ini kan adalah jaringan ya, jaring ekonomi umat. Bagaimana cara kita bisa membangun silaturahim ya. Bagaimana cara kita bisa membangun hubungan dan komunikasi di antara kita sama kita ya, supaya hasil dari usaha kita itu akan melahirkan kita sebagai umat menjadi umat yang kuat gitu, bukan menjadi umat yang lemah. Bagi saya sebagai contoh begini ya, sebenarnya kita sangat potensial sekali untuk maju ya. Ya sebagai contoh misalkan gini ya, orang terkaya nomor 1, nomor 2, dan nomor berapa di negeri ini kan kayanya karena rokok ya. Karena mereka berbisnis dalam dunia perrokokan gitu ya. Nah, kalau kita coba hitung ya, berapa sih jumlah perokok di negeri kita? Ya sekitar 60 sampai 70 juta ya. Rata-rata itu uang yang rokok yang mereka konsumsi per satu bungkus ya. Satu bungkus itu harganya yang paling murah itu saya dengar 20.000 ya. Jadi kalau seandainya ada 60 juta orang ya, kemudian mereka merokok satu bungkus sehari dengan harga per bungkusnya 20.000, berarti uang yang kita habiskan dalam satu hari itu sekitar 1,2 triliun ya. Dan kalau setahun berarti kan 366 tambah 1/5 dari 366 triliun ya. 1/5 dari 366 itu ya 366 tambah 7 ya mungkin barangkali ya sekitar 431 triliun uang yang kita habiskan untuk membeli rokok. Timbul pertanyaan, siapa yang mendapatkan nikmat dari perilaku merokok kita itu? Ya, yang mendapatkan nikmat adalah para pengusaha rokok itu gitu. Nah, di antaranya adalah orang yang terkaya nomor 1, nomor 2 di negeri ini lewat rokok jarumnya atau lewat rokok apa saya tidak tahu karena saya bukan seorang perokok ya. Yang terpikir oleh saya adalah begini ya. Beberapa waktu berselang ya, itu ada sebuah kasus ya di sebuah pesantren. Saya tidak tertarik dengan kasus yang terjadi di pesantren itu, tetapi saya mendapatkan informasi ketika kasus itu diangkat gitu, ada sebuah informasi yang menarik bagi saya. Ternyata pondok pesantren itu punya pabrik rokok gitu. Nah, yang punya itu adalah orang NU. Timbul pertanyaan pada diri saya ya, bagaimana nasib daripada pesantren itu hari ini? Bagaimana nasib umat Islam hari ini? Ya mengenaskan gitu. Dan kalau seandainya kita umat Islam ini bersatu ya, kan yang mengkonsumsi rokok itu kan mayoritas kan umat Islam. Mengkonsumsi rokok itu mayoritas adalah umat Islam kan. Jadi oleh karena itu menurut saya ya, kalaulah seandainya misalkan yang kita yang merokok ini atau bukan saya termasuk kita ya, kalau orang-orang yang merokok ini misalkan mengkonsentrasikan dirinya untuk berbelanja membeli rokok milik daripada apa orang-orang NU ya, maka menurut saya pabrik rokok itu akan menjadi pemiliknya akan menjadi orang terkaya nomor 1 di negeri ini menurut saya ya. Tapi mengapa kita tidak tidak bisa mencetak orang terkaya nomor 1 ya? Karena perilaku kita gitu. Kita nampak oleh saya lebih senang berbelanja kepada orang daripada berbelanja kepada teman dan saudara kita sendiri gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya kalau misalnya kita ingin merubah nasib kita ya, kalau istilahnya Pak Tris merubah takdir gitu ya, ya maka menurut saya ya saya tertarik itu dengan apa yang dilakukan oleh siapa namanya oleh Mahathir Muhammad ya. Saya ketika beberapa kali bertemu dengan beliau saya bertanya kepada Pak Mahathir, ketika Bapak menjadi Perdana Menteri berapa nilai ekonomi yang ada di kalangan orang Melayu? Orang Melayu kan di Malaysia jumlahnya hanya 60% ya, 40% non Melayu dari Cina dan India kebanyakan. Beliau bilang sama saya 5%. Gitu.
Dan ketika Pak Mahathir turun, berapa nilai ekonomi yang ada di orang Melayu? Beliau bilang 20%. Jadi dalam rentang waktu 20 sekian tahun terjadi penaikan sekitar 15% ya. Timbul pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad? Yang beliau lakukan adalah merubah mentaliti orang Melayu ya. Karena orang Melayu itu mulai menjauhi dunia bisnis. Mereka lebih senang menjadi pegawai. Oleh karena itu keluarlah sebuah istilah dan sebuah paradigma yang disampaikan oleh Pak Mahathir itu kembali ke bandar. Artinya orang Melayu harus kembali berbisnis gitu. Oleh karena itu jika ada kebijakan investasi di sana itu memang ada ketentuan ya bahwa ya kalau saya akan mendirikan perusahaan harus ada orang Melayunya gitu kan. Di negeri kita kalau nggak salah juga ada seperti itu, tapi nggak serius gitu. Nggak serius ya. Jadi kesimpulan saya bukan tidak ada kebijakan di negeri ini yang kita buat yang tidak berpihak kepada umat, banyak ya. Tetapi sangat lemah dalam implementasinya gitu kan. Nah itulah pula sebabnya mengapa saya tidak setuju dengan merger bank syariah ya. Memang kalau seandainya pemikiran kita mengarah kepada pertumbuhan ekonomi ya menurut saya harus di merger. Tapi kan yang harus kita pikirkan kalau bicara ekonomi kan tidak hanya pertumbuhan ekonomi. Tapi bagaimana cara kita bisa menciptakan pemerataan supaya tercipta stabilitas gitu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya ya jika bank itu tidak di merger maka dia bank kecil. Kalau dia bank kecil tentu dia hanya bisa membiayai usaha-usaha kecil. Tapi kalau dia sudah di merger maka dia akan bertransformasi menjadi sebuah bank besar. Kalau dia sudah menjadi bank besar, maka yang akan mendapatkan pembiayaan dalam usaha-usaha besar gitu kan. Nah, sepanjang pengetahuan saya, yang banyak dari kita ini yang ada di posisi pengusaha-pengusaha besar itu adalah teman-teman kita dari etnis Cina gitu. Jadi dalam kesimpulan saya, namanya memang Bank Syariah Indonesia. Kita dahulu mendirikan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di negeri ini ya. Itu kan adalah untuk menolong umat sebenarnya. Bagaimana caranya umat yang tidak memiliki modal, yang tidak punya uang ini bisa kita bantu supaya ekonominya terangkat gitu kan. Tapi kan pada hari ini saya lihat ya bank syariah ini ya sama dengan di merger ini maka lahirlah sebuah bank besar yang namanya Bank Syariah Indonesia. Tapi menurut saya tidak ubah perilakunya seperti bank-bank kapitalis gitu. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya ya memang ekonomi kita hari ini adalah ekonomi yang sangat kompetitif ya, di mana penentu itu adalah pemilik kapital ya. Ya, tetapi pemilik kapital yang kita tolong, yang kita bantu itu bukan umat gitu. Nah, oleh karena itu saya terus terang saja ya menginginkan adanya keberpihakan atau affirmative action ya. Jadi masyarakat kita bentuknya kayak piramid gitu ya. Ya atas, tengah, bawah. Yang besar itu kan di lapis bawah ini. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa membuat kebijakan ya supaya yang di bawah ini bisa naik ke kelas menengah, yang kelas menengah itu naik ke kelas atas gitu. Dan kalau bisa menurut saya yang di bawah-bawah ini yang jumlahnya itu kalau saya rinci ya, itu namanya usaha besar itu jumlahnya hanya 0,01%. Jumlah pelakunya hanya 5.550 pelaku itu. Usaha menengah itu jumlahnya adalah 0,09% ya. Itu jumlah pelakunya sekitar 60 sampai 70 ribu. Usaha kecil itu besarnya hanya 1,22% ya. Itu jumlah pelakunya sekitar 700 sampai 800 ribu. Dan usaha mikro dan ultra mikro itu jumlahnya 98,68% dengan jumlah pelaku sekitar 63,5 juta orang pelaku gitu. Dan umumnya mereka-mereka yang 63,5 juta itu usahanya tidak bankable. Jadi dalam kesimpulan saya, yang banyak mendapatkan kucuran pembiayaan dan kredit dari dunia perbankan kita itu adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil.
Itu jumlahnya hanya 1,32%. Tuh. Sementara yang 98,68% yang masuk usaha mikro ultra mikro itu ya yang nggak kecipratan. Kalau kecipratan sedikit sekali ya. Dan saya juga melihat ya perilaku dari orang-orang besar itu, mereka sudah konglomerat, mereka sudah orang miliarder ya, untuk mendapatkan pembiayaan-pembiayaan kecil-kecil itu dia membuat usaha-usaha kecil-kecil juga gitu. Ini kesimpulan saya ya akhirnya semuanya untuk mereka gitu. Nah, ini yang membuat saya prihatin ya. Memang Saudara Erick Thohir berkali-kali menjelaskan kepada saya bahwa sudah ada program untuk memberdayakan yang di lapis mikro ultra mikro ya. Tapi tampak oleh saya, maaf saja ini ya tidak seindah yang beliau sampaikan menurut saya di lapangan gitu ya, tidak seindah itu. Nah, oleh karena itu mungkin barangkali yang harus menjadi perhatian kita begini. Yang pertama adalah kita mau nggak bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju. Kalau kita mau menjadi bangsa ini menjadi bangsa yang maju, maka kebijakan ekonomi kita selain diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi, juga untuk terciptanya pemerataan dan juga untuk supaya terciptanya stabilitas gitu kan ya. Dan menurut saya ya kita yang dari kalangan umat ini menurut saya ya harus merubah mentalitinya gitu. Dari employee mentality kepada entrepreneur mentality. Terus terang saja ya, saya kan dosen ya. Setiap saya mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta ya. Itu dalam kelas itu mungkin barangkali ada sekitar 50 orang anak mahasiswa itu ya. Dan ketika saya tanya, Anda nanti kalau tamat mau jadi apa? Ya, mereka bilang mereka ingin bekerja di bank muamalat, waktu itu di bank syariah mandiri, itu BNI Syariah, gitu kan. Hanya 1-2 orang yang ingin jadi pengusaha. Gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, dan yang membuat saya terkejut juga ya, ketika Pak Mulyaman Hadad jadi ketua OJK ya, Pak Mulyaman Hadad pernah menyampaikan kekhawatiran dan kecemasannya ya. Karena apa? Karena jurusan prodi perbankan syariah itu meningkat tajam. Tentu berarti lulusannya akan semakin banyak itu kan. Nah, sementara Pak Anrabas, kata Pak Mulyaman Hadad sama saya, kebijakan perbank masa depan Pak Anrabas tidak lagi membutuhkan cabang-cabang dan sumber daya yang banyak gitu, karena nanti akan akan berlaku itu branchless bank ya, bank yang tanpa cabang, karena semua sudah diatur dalam digital gitu kan. Jadi dalam bayang Pak Mulyaman Hadad ini mereka ini kuliah sekarang di perbankan, mereka mau jadi apa gitu kan? Ya kalau seandainya dunia perbankan akan semakin menutup cabang-cabangnya dan akan semakin mengurangi jumlah ya mereka akan jadi penganggur menurut saya gitu. Oleh karena itu kalau seandainya pengangguran meningkat maka pendapatan menurun, kalau pendapatan menurun maka kemiskinan meningkat, kalau kemiskinan meningkat kriminalitas meningkat, kalau kriminalitas meningkat maka stabilitas akan menurun, kalau stabilitas menurun maka kekacauan akan terjadi di negeri ini dan para investor menurut saya tidak akan mau datang untuk berinvestasi karena yang namanya investor itu pasti ingin modalnya dan kapitalnya aman gitu kan. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan secara bersama-sama ada, dan ini juga dikeluhkan oleh Pak JK kepada saya ya, Pak Anrabas, bagaimana cara kita supaya mengumpulkan ormas-ormas Islam yang ada ini ya, kemudian kita beri wawasan dan perspektif tentang arti pentingnya ya ormas-ormas ini memberikan perhatian lebih bagi mencetak entrepreneur baru gitu. Saya setuju sekali gitu, saya setuju sekali, cuma karena kesibukan belum bisa saya laksanakan apa yang beliau inginkan itu ya. Nah, tapi yang jelas bagi saya ya apa yang disampaikan oleh Pak JK itu ya sangat penting. Cuma saya bingung juga ya kenapa ketika Pak JK sewaktu beliau memegang kekuasaan ini tidak beliau lakukan ya. Kenapa setelah beliau powerless baru beliau ingat? Itu bagi saya agak jadi sebuah tanda tanya juga ya. Ya memang kadang-kadang kita lupa ya akan arti sehat ya setelah kita sakit gitu kan. Kita kita lupa akan artinya harta setelah kita miskin gitu kan. Ya Pak JK mungkin masuk kategori orang yang seperti itu ya.
ya setelah powernya hilang baru beliau menyadari akan hal itu. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Mungkin saya bersuzon terhadap beliau ya, tapi ya, pokoknya Pak JK mungkin tidak seperti itulah kira-kira gitu, karena mungkin barangkali ada kesulitan tertentu yang beliau hadapi. Nah, inilah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Oleh karena itu menurut saya tugas berat kita adalah bagaimana kita bisa meniru Nabi untuk melakukan hijrah. Kalau Nabi hijrah tempat dari Makkah ke Madinah ya, kalau kita bukan hijrah tempat ya, tapi hijrah mentality. Kita hijrahkan mentality kita dari employee mentality kepada entrepreneur mentality dan minimal entrepreneur mentality ya. Dan bagi saya, bagi penutup, saya ingat ya cerita Pak Tris kepada saya. Dan kalau cerita ini salah, tolong diingatkan Mas Tris ya. Kata Mas Tris kepada saya begini ya. Dia punya keponakan kuliah di Prasetya Mulia. Lalu keponakan beliau ini datang kepada beliau. Kemudian kata Pak Tris, ya kata anak ini, Om saya sudah tamat ya gitu. Nah, saya sudah diwisuda. Kita sebagai om ya tentu sadar kita nih. Ini keponakan kita udah tamat ini kan gitu kan dia. Dia melapor sama kita ya, dan kita punya usaha ya. Berarti kan dia minta pekerjaan secara tidak langsung itu minta pekerjaan gitu kan. Mas Tis ini kan orang yang sensitif ya, begitu anaknya keponakannya ngomong begitu, lalu beliau menawarkan pekerjaan kepada keponakannya tersebut. Kamu bisa bekerja di perusahaan om yang sana, kamu bisa bekerja di perusahaan di sana. Gitu. Yang menarik bagi saya adalah kata-kata dan respon dari keponakan beliau itu. Apa responnya? Om, saya diajar oleh kampus saya bukan untuk menjadi pegawai, tetapi untuk menjadi pengusaha. Nah, jadi menurut saya, kalau mentality seperti inilah yang bisa kita cetak, yang bisa kita lahirkan lewat sekolah perguruan tinggi kita ya, maka menurut saya the glorious era of Islam in Indonesia itu tinggal menunggu waktu. Ya. Tapi kalau seandainya itu tidak kita lakukan, maka yang namanya the glorious era itu tidak akan pernah muncul. Ya, jadi umat Islam meskipun dia majority, tetapi dia tetap tidak akan menjadi penentu di negeri ini. Dan tentu saja kita tidak mau hal itu terjadi. Demikian mungkin barangkali Kak Asep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Terima kasih Buya pencerahannya, menghemat waktu ya. Kita nanti minta ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya. Lihat Raisen, Pak Suryadi ya. Terus Kang Furkon, satu lagi deh, 3. Amir Faisal. Mas Amir, oke. Satu-satu dulu ya. Ya. Pak Suryadi, to the point aja. Silakan Pak Suryadi. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya Kanda ya? Jelas. Silakan. Ya. Silakan, Sir. Sebelumnya terima kasih banyak dan suatu kehormatan bisa menyampaikan pendapat di hadapan Kanda sekalian. Izin perkenalkan diri Kanda, saya Suryadi, pengurus PBPII di bidang PPO Regional Kalimantan. Saya orang Kaltim, insya Allah bakal jadi KM. Ya, ini Kanda izin mungkin saya sependapat seperti apa yang Kanda sampaikan, yaitu Kanda Anwar Abbas, bahwasanya saya pernah ngebaca Kanda ada salah satu pernyataan dari Syekh Basuni Imron, yaitu salah seorang Syekh dari Sambas Pontianak, terkait dengan pertanyaannya terkait dengan kenapa umat Islam ini kok mundur beda dengan umat-umat lainnya seperti itu. Jadi jawabannya itu diantaranya mengutip daripada ayat Quran, yaitu 3. Seperti yang tadi Kanda sampaikan, innamal mu'minuna ikhwah. Yang kedua yaitu wa kana haqqan alaina nasrum minal mu'minin di surah Rum, dan satunya lagi innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, artinya ini balik ke kita lagi kan, seperti itu Kanda ya. Seperti yang tadi Kanda sampaikan, umat Islam berpecah belah dan juga nasionalisme umat itu sendiri sangat kurang. Itu sangat kita rasakan, termasuk saya sebagai anak muda kan. Jadi mungkin poinnya seperti ini yang ingin saya sampaikan Kanda, bahwasanya saya sebagai pengurus sekarang yang sedang aktif juga di kepengurusan PII, ngelihat bahwasanya mencetak kader yang militan hari ini tidak seperti yang dulu mungkin Kanda ya, seperti zaman-zaman Kanda sekalian. Sangat sulit Kanda untuk kita ini, saya sebagai instruktur juga mencetak kader yang militan untuk adik-adik PII. Nah, maka dari itu yang berpengurusan sekarang saya rasa itu mereka adalah manusia pilihan. Teman-teman yang sedang aktif sekarang di PII ini, mereka adalah kader
militan yang mau menyediakan diri meskipun mereka juga dihadapkan dengan keadaan sekarang yang tidak mudah. Kadang yang satu poin yang saya rasa cukup sentral Kanda, masalah ekonomi Kanda. Banyak kader kita, teman-teman saya, adik-adik saya itu tidak bisa aktif karena faktor pendidikan, karena nggak ada uang, keluarganya pun juga menuntut dia untuk kerja begitu Kanda. Dari itu tema pada hari ini saya rasa sangat menarik sekali, itu membangun jaringan. Nah mungkin yang ingin saya coba pertanyakan Kanda terkait dengan ini, bagaimana misalkan mungkin sedikit tawaran juga Kanda ya, karena saya sempat membuat riset kecil-kecilan bahwasanya kita ini di PII punya jaringan yang sangat luas dan KB-KB kita itu memiliki jaringan yang skala global juga ada, cuma jadi persoalan kok di jaringan kita sendiri di internal ini kurang kuat begitu Kanda. Mungkin poinnya bagaimana misalkan kita lebih menguatkan sinergitas antara KBPI dengan PII itu sendiri. Kader PI yang sedang aktif diprioritaskan untuk dibantu secara ekonomi, misal forum beasiswa lebih diperbanyak, atau juga bagi kader-kader tertentu ada sekiranya dibantu dari segi ekonomi agar mereka fokus untuk berjuang di PI-nya sehingga ada lagi sekitar tuh manusia yang lebih baik. Mungkin seperti itu aja Kanda ya. Terima kasih banyak sebelumnya Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kang Aai. Ya, terima kasih Kang Asep dan para senior yang lainnya, dan juga demikian terima kasih Buya Anwar Abbas yang memberikan pencerahan. Saya langsung saja to the point apa yang tadi disampaikan oleh Buya Anwar, yaitu terkait dengan Pak JK. Pak JK setelah berkuasa kemudian ingin mengumpulkan bagaimana membuat silaturahmi di antara ormas-ormas Islam ini. Oke, itu belum terlaksana. Nah, menurut saya, Buya, di antara problem di kita ini adalah tidak adanya leader dalam ekonomi. Nah, menurut saya kenapa hal ini tidak diambil alih oleh Buya Anwar? Begitu. Buya Anwar ini di mata kami, di mata ormas-ormas, katakanlah tidak seluruhnya, tapi sebagian besar, misalnya PII, kemudian di HMI, kemudian di Dewan Dakwah, di Hidayatullah, di Persis, di Muhammadiyah, orang semua respect kepada Buya, begitu. Kenapa tidak perlahan-lahan sama Buya? Coba ini dirajut kekuatannya, gitu. Anda punya apa? Ayo bisnis apa yang bisa dibantu, begitu. Dimulailah sesuatu itu kan tidak ada yang harus tiba-tiba besar, tapi dimulai dari sesuatu yang kecil. Menurut saya, ketokohan dan figur Buya Anwar ini baik akses ke bawah, ke ormas-ormas maupun ke atas, saya kira punya akses yang cukup besar. Nah, kalau boleh saya menyarankan, kenapa tidak melalui forum ini, dimulai dari keluarga besar PII, kita merajut teman-teman yang lain di Hidayatullah, di Matlaul Anwar, di Al-Wasliyah, dan lain sebagainya, perlahan-lahan, ayo apa yang bisa kita kerjasamakan. Tidak semua harus bisa dikerjasamakan, tapi paling tidak misalnya sederhana lah, Gojeknya Muhammadiyah itu yang baru diluncurkan, itu saya rasa semua orang berkepentingan dengan Gojek, dan siapa yang tidak naik Gojek hari ini, gitu kan? Nah, menurut saya, ayo kita rangkul yang lain-lain, paling tidak punya semangat yang sama untuk merubah hal ini. Nah, saya kira perlu tokoh Buya seperti Buya ini. Gitu. Itu saran saya. Mudah-mudahan Buya bisa mengambil inisiatif untuk memimpin ekonomi umat ini. Kalau kita bicara dan mengeluh terus tentang perpecahan dan lain sebagainya, tidak akan ada habisnya. Tapi melakukan sesuatu yang kecil meskipun itu tidak seberapa, tapi itu kita harus memulai begitu. Mungkin saya berharap pada Buya. Terima kasih Buya. Setuju. Ya, makasih Kang Ai. Ya. Sesi yang ketiga ya, yang ketiga. Tiga dulu deh. Pak Amir, to the point, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan dua hal. Ini mohon juga barangkali kalau di sini ada tokoh-tokoh lain, ini ada Mas Tris, kemudian juga ada Mas Andi. Saya ada Mas Andi Ahsan Junaid dan juga Bang Nasrul sendiri, semua pelaku-pelaku ekonomi nasional ini ya. Jadi pertanyaan saya ada dua. Yang pertama adalah ini menyangkut tentang ini sebenarnya masalah sudah klasik ya, tapi kita hadapi. Saya sendiri juga kebetulan ada di Aspindo. Saya wakil ketua umum Aspindo. Jadi kita ada kendala dari segi undang-undang. Jadi ada undang-undang namanya
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Ya, itu yang melarang penggunaan istilah pribumi. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita menyebut UMKM itu sebenarnya mayoritasnya bukan pribumi sebenarnya. Gitu loh. Mas, kita tidak, undang-undang itu maksudnya baik adalah supaya tidak terjadi menyangkut tentang masalah kesukuan itu ya. Tapi faktanya kita dilarang untuk menggunakan terminologi pribumi, tapi yang pihak sononya mereka tetap menggunakan identitas non pribuminya. Jadi misalnya kalau kita misalnya pergi ke Medan, ke Rio, itu mereka masih menggunakan bahasa mereka, bahasa Koi, bahasa Mandarin dan sebagainya. Dan mereka juga komunitasnya komunitas non pribumi itu kuat sekali. Nah ini sebenarnya, ini mohon ini beliau-beliau yang berkiprah di kekuasaan ini mohon coba dipikirkan. Ya ini pengaruh sekali. Kemudian yang kedua adalah tadi saya maaf ini mungkin agak beda pendapat sedikit dengan Buya. Masalah korporatisasi bank syariah gitu. Nah, korporatisasi itu sebenarnya sebuah keniscayaan gitu. Jadi nggak mungkin kita sekarang kalau hanya memberikan usaha terpisah-pisah UKM itu nggak akan besar. Makanya seharusnya itu kita sikapi. Jadi justru misalnya seperti Muhammadiyah itu menyikapinya dengan juga membuat korporatisasi gitu loh. Jadi itu usaha-usaha UMKM yang mau itu dibentuk aja PT gitu. Jadi nggak masalah misalnya misalnya kayak usaha-usaha yang kan kita banyak usaha-usaha itu. Distributornya itu ya ini kan sebuah PT bisa seperti itu. Ya. Ya, ini udah ketangkap. Ini udah ketangkap Pak Amir ya. Oke, siap. Ini rekomendasi saya juga mungkin untuk Sekjen. Kita punya pakar KWP itu yang ahli korporatisasi. Yaitu Pak Iman Supriyono. Suatu saat beliau bisa diangkat itu. Oke, sip. Chat aja ya. Oke ya, ya. Pak Amir ya. Jadi intinya itu. Yang kedua adalah terima kasih. Nah, kita sikapi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Poinnya udah tangkap. Silakan Bu ya. Ya, saya mulai dari Pak Amir Faisal dulu ya. Saya ingat Yunus ya, Muhammad Yunus di Bangladesh. Dia membantu orang miskin yang ada di dekat kantor. 5 tahun lamanya dia membantu ya. Itu orang tetap miskin. Kemudian dia robah. Kira-kira berapa zakat saya 5 tahun ke depan? Ya, kemudian beliau hitung ya, kemudian orang-orang yang miskin yang beliau bantu itu beliau didik, beliau edukasi, ya, beliau ajar ya berbisnis dalam sebuah sistem yang disebut dengan tanggung renteng. Hanya 6 bulan kalau nggak salah mereka sudah menjadi muzaki gitu kan. Tuh, jadi ada orang yang namanya Yunus ya yang melihat orang-orang yang tidak mampu, yang terkapar dalam kehidupan ekonomi itu ternyata mereka juga adalah orang-orang hebat gitu. Ya, cuma nggak dijamah dan terjamah oleh kebijakan perbankan yang ada. Oleh karena itu ya saya maaf saja. Ya kalau Bapak lihat PBI nomor 17 kalau nggak salah saya tahun 2015 ya. Itu di situ ada amanat ya. 5% dari kredit strip pembiayaan yang harus dikucurkan oleh dunia perbankan di negeri kita ini harus dikucurkan kepada UMKM. UMKM jumlahnya 99,99%. Ya, sewaktu kebijakan itu dibuat ada amanat kepada dunia perbankan minimal 5%. Ya, dikucurkan untuk UMKM. Jadi yang untuk usaha besar berapa tuh? 95%. Nah, tapi ada amanat lagi. Tahun 2016 harus 10%. Tahun 2017 harus menjadi 15%. Tahun 2018 harus menjadi 20%. Gitu kan? Nah, tapi tahun berapa saya tanya itu masih sekitar 19%. Tapi hari ini katanya sudah membengkak menjadi 26%. Ya, 26%.
taruhlah menjadi 30%, taruhlah begitu. Tapi belum 30%, taruhlah 30%. Masa yang jumlahnya 99,99% hanya mendapatkan kredit pembiayaan sebesar 30%, sementara yang besarnya hanya 0,01% mendapat kredit pembiayaan sebesar 70%. Pertanyaan saya, adilkah itu? Bagi saya nggak adil. Dan kalau kebijakan itu tetap dilanjutkan ya, maka dia akan melanggar firman Tuhan yang lain. Kaila dulatan bainal agniya. Harta itu, kekayaan itu, uang itu jangan menumpuk di segelintir orang. Tuh. Dan sekarang akibat daripada kebijakan keuangan di negeri ini, pelanggaran terhadap firman Tuhan itu telah terjadi. Ya, kalau jarak antara orang pendapatan terendah dengan tertinggi di Amerika, kalau saya tidak salah ya, di kata Jeffrey Winters, itu 200.000 ya. Kalau di negeri kita sudah mencapai 600.000 jaraknya itu. Jadi sudah sangat terjal sekali. Apa yang Pak Narbas risaukan kalau itu terjadi? Saya membaca komentar dari Milton Friedman, perhadiah Nobel. Kata beliau begini, orang-orang kaya itu ya, itu dia selain menguasai ekonomi, dia juga akan menguasai politik. Mengapa dia bisa menguasai ekonomi? Ya, karena mereka berbisnis. Mengapa mereka bisa juga menguasai politik? Karena politik kita transaksional. Politik kita biayanya sangat tinggi. Timbul pertanyaan, ada nggak partai yang mau kalah? Ya kan nggak ada. Semua partai ingin menang. Bagaimana cara supaya menang? Sementara politik kita transaksional. Ya cari uang. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada partai di negeri ini punya PT. Ya nggak ada itu. Sehingga akibatnya elit atau oligarki politik ya di negeri kita ini berubah. Kalau zaman Pak Harto saya lihat ya, Pak Harto sebagai oligarki politik menguasai oligarki ekonomi. Pak Harto di atas, oligarki ekonomi di bawah, dikendalikan. Tapi begitu di ujung-ujung kepemimpinan Pak Harto bergeser dia gini, gitu. Oligarki ekonomi sudah mulai melawan Pak Harto dan ikut membayar reformasi. Setelah reformasi terbalik gitu. Oligarki ekonomi dan bisnis di atas, oligarki politik di bawah. Itu. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah tidak ada partai yang tidak dibiayai oleh oligarki dalam ekonomi dan bisnis gitu. Nah, apa dampaknya? Ini bukan kata saya ya, bisa diakses di buku-buku dan di media. Kata Milton Friedman, kalau itu yang terjadi berarti oligarki ekonomi itu selain dia menguasai ekonomi, dia juga menguasai politik. Nah, kata Milton Friedman, bila economic power dan political power berada di satu tangan, di satu kelompok, satu pihak, ya, maka dia akan melahirkan rejim yang tiranik, rejim yang zalim. Apa itu rejim yang zalim, Pak Narbas? Dalam bidang hukum, ya, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan, tumpul ke kawan, gitu. Pertanyaan lagi, apakah itu sudah terjadi di negeri ini, Pak Narbas? Enggak usahlah saya jawab, Bapak sendiri sudah tahu lebih dari saya. Jadi kesimpulan saya adalah, ya ternyata negeri kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan menurut saya negeri ini, ya meskipun ini kata Pak Mahfud MD dia bilang novel, tapi Prabowo Subianto pernah menyatakan bahwasannya ada orang yang membuat prediksi bahwa tahun 2030 Indonesia ini akan berantakan, akan porak-poranda, gitu kan? Menurut saya bisa terima itu, meskipun itu adalah novel, gitu ya, saya bisa terima karena saya melihat gejala-gejalanya. Ya kesenjangan pusat daerah terjadi, ya kesenjangan antara satu provinsi dengan provinsi lain terjadi. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, kalau negeri ini mau maju, maka tidak persatuan dan kesatuan harus kita bangun, harus kita perkuat. Nah, cara memperkuat persatuan dan kesatuan itu, kebijakan ekonomi kita jangan hanya diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi. Saya terus terang saja terkaget sekali saya mendengar pidato Pak Jokowi ketika acara pertemuan tahunan BI. Ya, pertumbuhan ekonomi tertinggi di negeri ini, bahkan di dunia, ada di Maluku Utara. Ya, di saat ekonomi pertumbuhannya melambat,
di Maluku Utara itu pertumbuhan ekonominya 27%, tertinggi di dunia. Pak Jokowi bangga sekali itu kan. Pertanyaan saya, ya kalau pertumbuhan ekonomi 27% saya memang senang. Cuma yang menjadi pertanyaan bagi saya, pemerataannya bagaimana gitu. Setelah saya coba kontak dengan beberapa teman, pemerataannya nyaris tipis sekali Pak Andrabas gitu kan. Nah kalau begitu itu tidak benar itu gitu. Maunya saya pertumbuhannya tinggi, pemerataannya tinggi. So kalau seandainya pertumbuhannya tinggi, pemerataannya rendah, maka masyarakat akan terbelah. Mau nggak benar masyarakat terbelah? Ya saya tidak mau masyarakat terbelah. Oleh karena itu menurut saya, usahakanlah pertumbuhan ekonomi di satu daerah itu tinggi, tetapi pemerataannya juga tinggi gitu. Dan kalau seandainya itu bisa kita lakukan, ya maka menurut saya stabilitas akan kuat gitu. Nah, oleh karena itu saya mungkin barangkali mengakhiri ini ya, karena waktu 7:05 ya. Tadi apa Pak yang disampaikan oleh Pak itu tadi? Yang kedua tadi Pak siapa Pak? Pak Furkon. Pak Furkon tadi apa ya? Itu menarik saya komentar itu. Lupa saya nih. Leader ekonomi, leader untuk membangun jaringan. Ya makanya di KBP ini ada tokoh-tokoh, ada Pak Sutrisno Bakhir, ada Pak Nasrullah gitu, ada yang lain-lain gitu. Itu namanya tadi Suryadi, itu kan anak Sugeng Saryadi itu dia. Sugeng Saryadi itu kan orang Pekalongan, ini Suryadi orang Kalimantan ya. Ya, saya rasa maksud bapaknya memberi nama Saryadi itu mungkin barangkali karena terpesona oleh tokoh HMI yang namanya Sugeng Saryadi ya, yang pendiri Kodel, salah satu kelompok 8 yang semasa Orde Baru dan di awal reformasi cukup berperan itu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, saya terus terang saja ya, saya pernah menyampaikan sebuah ide kepada Anies Baswedan ketika beliau menjadi Menteri Pendidikan. Pak Anies, saya bilang ya, tolonglah ya, Pak Bas, itu anak-anak kita diajari berbisnis. Karena saya membaca tulisan Robert Kiyosaki. Kata Robert Kiyosaki ya, tidak ada orang yang tidak menganggap uang itu penting. Itu semua orang menganggap uang itu penting. Tapi dunia pendidikan kita tidak mengajari anak-anak kita bagaimana mencari uang yang penting itu secara baik dan benar gitu. Dan saya memang melihat ya dunia pendidikan kita tidak mengajari kita untuk mencari uang. Gitu. Oleh karena itu saya titip nih Pak Anies, saya bilang ya, Pak Bas, saya minta ya supaya anak-anak didik kita ini sekali seminggu ya diajari berbisnis, praktek bisnis sekali seminggu, yang dagang di kantin-kantin itu jangan si empok-empok si abang-abang itu, tapi anak-anak didik kita. Kalau perlu di halaman sekolah mereka berbisnis tuh kali seminggu gitu kan, dari SD kelas 1. Nah, kalau seandainya itu kita lakukan ya, maka berarti dalam 1 tahun dia akan punya pengalaman minimal 50 kali berbisnis. Tamat SD dia punya pengalaman 300 hari berbisnis. Tamat SMA dia punya pengalaman 600 hari berbisnis. Tamat perguruan tinggi dia punya pengalaman 800 hari berbisnis. 800 hari berbisnis itu berarti lebih dari 2 tahun ya. Kalau ada anak yang sudah pernah berbisnis lebih dari 2 tahun, maka mentalitinya menurut saya bukan lagi employee mentality itu ya. Kalau tidak entrepreneur mentality, minimal intrapreneur mentality. Dan Pak Anies waktu itu memberikan respon yang luar biasa. Bagus sekali. Cuma beliau kan diberhentikan jadi menteri gitu ya. Diberhentikan jadi menteri ya sudah, tidak jalan lagi ide saya itu gitu kan. Jadi kesimpulan saya ya, ternyata memperjuangkan ide ini nggak mudah. Dan oleh karena itu bagi saya ya, nanti juga dari presiden saya ingin mengakhiri ini ya. Saya ingin mengakhiri. Ada kata-kata arif dan bijaksana dari Jenderal Bintang 5 yang diangkat sebagai Bapak TNI, namanya Jenderal Sudirman. Apa kata Jenderal Sudirman? Karena beliau tentara, itu beliau bicara menang bukan bicara maju ya. Jika kalian ingin menang, kata Jenderal Sudirman, maka kalian harus kuat. Jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin silaturahim. Gitu. Timbul pertanyaan,
kita sekarang ini menang nggak Pak Rabas? Kita sekarang ini maju nggak umat ini? Enggak. Kenapa tidak? Ya karena kita tidak kuat. Kenapa kita tidak kuat? Karena kita tidak bersatu. Kenapa kita tidak bersatu? Karena kita jarang silaturahim, gitu. Oleh karena itu benarlah Rasulullah yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang menyambung tali silaturahim, aku akan panjangkan umurnya kata Tuhan dan aku akan tambah rezekinya. Jadi rezeki kita tidak nambah-nambah ya karena kita tidak rajin silaturahim. Oleh karena itu mungkin barangkali lewat KBPI ini mari kita bangun silaturahim ya. Kalau saya akan ada yang menjadi leader ya, maka menurut saya ya Pak Sutno Bakhir dan Pak Nasrullah ini sudah bisa menjadi leader menurut saya ya. Kalau saya tidak bisa menjadi leader karena bagaimana saya menjadi leader? Karena saya tidak punya duit gitu. Kan yang menjadi leader dalam bidang ekonomi itu kan harus orang yang ngerti ekonomi dan bisnis. Dan ngertinya itu ditunjukkan dan dibuktikan lewat harta kekayaannya kan gitu kan ya. Nah sementara saya tidak bisa dijadikan seperti itu gitu. Oleh karena itu harapan Pak Farouk tadi ya agak jauh panggang dari api gitu. Oleh karena itu mari kita cari tokoh lain yang lebih mumpuni ya, yang kira-kira bisa diterima oleh semua pihak, tetapi dia dalam bidang ekonomi dan bisnis memang menonjol gitu. Itulah mungkin barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Buya. Mungkin akan lebih mantap lagi kalau ada semacam beberapa poin. Mas Tris, silakan kalau ada sharing atau poin yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini memang luar biasa, masih energik. Cuman penampilannya aja kelihatan senior, padahal jiwanya sama. Masih jiwa muda. Nah, ada beberapa hal, saya tidak akan membahas yang kira-kira pandangan saya yang sama, banyak. Nah, saya membahas yang kira-kira sisi lain lah, kira-kira gini. Pengusaha itu kan lahir dari keturunan, dari lingkungan, kemudian dari pendidikan. Dulu zaman orang tua kita sampai saya pun masih yang ketiga itu belum, keturunan dan lingkungan. Keturunan itu orang tua saya kan pengusaha batik sehingga saya jadi pengusaha batik juga waktu itu, kemudian berkembang. Kalau lingkungan ada contoh yang lebih kekinian, itu Sandi Uno. Sandi Uno itu lingkungannya di grup keluarga William. Dia jadi pekerja di situ, karyawan atau profesional, kemudian dia keluar mendirikan perusahaan, tapi si pemilik Edwin Suryajaya nggak mau kehilangan peluangnya karena dia ajarin Sandi nanti kalau jalan sendiri bisa kaya sendiri, akhirnya dia ajak kerjasama bukan sebagai karyawan tapi sebagai partner, dan itu sukses. Tapi era sekarang, era anak-anak saya, umur yang sekarang 25-30 tahun, itu yang ketiga, orang mau jadi pengusaha itu tidak cukup dari keturunan maupun lingkungan saja, tapi harus pendidikan. Dia harus sekolah. Ya. Kalau anak saya sekolahnya kan di London, sekolah bisnis, berteman dengan para anak-anak orang-orang mungkin ya pengusaha juga yang memang mau mempersiapkan dirinya menjadi pengusaha global atau pengusaha modern. Nah, yang di tingkat yang di luar negeri, kebanyakan teman anak saya itu yang sekarang umurnya 25 itu yang sekolah di sana orang Indonesia adalah Cina semua. Yang pribumi itu ya nggak ada, berarti kan nggak ada itu. Ya, dia sekolah sebelumnya di Boston, ya temennya anak-anak Cina semua. Nah, yang orang Indonesianya ya di London itu Cina semua. Lah yang Muslim itu dari negara-negara Timur Tengah. Ya, dari negara Timur Tengah itu banyak teman-temannya dia yang dari Qatar, dari Dubai, dari UAE, itu banyak ya. Tapi dari Indonesia itu boleh dikatakan nggak ada. Nah,
lebih ke dalam lagi di Indonesia, sekarang banyak sekolah-sekolah bisnis yang maju itu juga yang dimiliki oleh kelompok pengusaha Cina, yaitu Prestia Mulia itu. Nah, itulah yang saya kritik Muhammadiyah terus-terusan. Ngapain melahirkan sarjana ekonomi yang tujuannya untuk mengisi kekurangan pengusaha, tapi fakultasnya ekonomi itu ijazah doang yang dimiliki, tapi nggak ada ilmu terapannya. Nah, maka Muhammadiyah kan sekarang punya fakultas bisnis dan kewirausahaan ya. Tapi masih jauh dibandingkan Prestia Mulia itu. Yang ponakan saya gaji 50 juta aja nggak mau. Karena dia harus berbisnis. Dan sekarang saya mengamati semua ponakan saya sama anak saya, itu bisnisnya sudah maju. Dia bersama-sama teman-teman Cinanya ya. Nah, mungkin ada 6. Ya bisnisnya itu sekarang sudah membesar ya, karena dosen-dosennya itu yang Cina-Cina itu, kelompok Cina Prestia Mulia ini, itu memang mengamati murid-muridnya, dia bergerak kemana, bahkan nanti dicarikan pendanaannya kalau dapat proyek, dicarikan pendanaannya oleh dosen-dosennya. Lah di Muhammadiyah masih jauh Pak Buya, ya masih jauh. Nah, apalagi pemuda-mudanya model Cak Nanto begitu kan, bagaimana mau merubah Muhammadiyah menjadi gerakan ekonomi itu saya nggak paham gitu loh, nggak paham. Karena pemudanya yang ditampilkan oleh Muhammadiyah di panggung nasional itu begitu. Jadi nggak nyambung ini apa yang disampaikan oleh Buya sama generasi mudanya itu nggak nyambung, ya. Nah, tapi gini, saya mencari mengambil sisi positifnya atau sisi optimismenya. Nah, karena pengusaha zaman sekarang itu harus dibekali oleh pendidikan kewirausahaan, ya pendidikan manajemen, pendidikan marketing dan lain-lain itu, maka semua bisa mengakses, ya, bisa belajar, asal diberi kesempatan untuk bisa mencari ilmu itu. Nah, ini diharapkan Muhammadiyah mempersiapkan sekolah-sekolah khusus ya untuk seperti Prestia Mulia itu. Nah, karena ini adalah modal sumber daya manusia, karena di dunia bisnis ke depan itu bukan zaman saya ini kan karena bakat, karena keberuntungan ya. Jadi ini nggak pernah mengukir takdir. Nah, yang sekarang saya kembangkan itu kan kita ini harus mengukir takdir di bidang ekonomi. Nah, Muhammadiyah adalah lembaga yang paling siap karena sumber daya manusianya berpendidikan. Cuman pendidikannya ini sekarang dikhususkan lagi. Kalau terima satu perguruan misalnya UHAMK terima 30.000, ada cukup mungkin 500 saja yang disiapkan untuk menjadi pengusaha. Ini mungkin 5 saja dari 10.000 nggak ada, 5 saja nggak ada. Ya, lah. Untuk itu memang harus dipersiapkan. Seperti Prestia Mulia mempersiapkan itu. Prestia Mulia mempersiapkan, sekarang ya kebanyakan murid-muridnya itu, mahasiswanya itu jadi pengusaha-pengusaha. Nah, karena alam pikirannya, environmentalnya, lingkungannya itu sudah menuju ke sana. Nah, misalnya di KBBI, ya memang berat. Gimana menjadikan pengusaha seperti Mas Nasro ketua KBBI yang berat karena environmentnya itu nggak ada gitu loh, nggak ada. Jadi mengharapkan doa semoga anak-anak PI menjadi kaya kan gitu kan? Gimana ya Muya itu namanya apa kaburomaktan indallah antakunu malataf alun itu, ya ngomong doang gitu loh, tapi nggak ada roadmap-nya untuk membuat Muhammadiyah, misalnya gini dibikin roadmap dia ya. Tahun ini harus melahirkan pengusaha kelas, kan bisa kita klasifikasikan. Kelas yang dapat kredit misalnya 1 miliar berapa. Nah, disinilah nanti peran ya politik itu yang benar itu bisa merubah. Saya udah ngomong sama Anies nih, Anies kalau kamu jadi presiden kamu harus begini nih, ya bikin afirmasi untuk pengusaha umat ya.
caranya sebetulnya bisa cepat kalau menggunakan kekuasaan. Kalau sekarang ini kan Muhammadiyah ini mau melakukan gerakan ekonomi tapi belum bisa menggunakan kekuasaan. Paling memohon-mohon terus kepada Erik gitu loh. Ya, kepada Erik yang punya kelompok teman-teman Cina semua, pengusaha-pengusaha semua itu Cina. Nah, kalau Muhammadiyah kan dalam rangka mau menjadi wapres kan gitu atau kira-kira kan. Tapi Muhammadiyahnya atau kader-kader umat kan belum memimpin. Lah kalau Anies yang memimpin, saya sudah bilang Anies kamu harus merubah ini keadaan ini dan bisa kita rubah. Ya, saya kasih contoh. Ya, itu menteri negara ini bisa merubah formasi kepemilikan atau aset nasional itu dipercepat pengusaha muslimnya dengan kekuatan pemerintah, yaitu bank-bank pemerintah itu nanti diberi tugas. Ini kan di bawah Menteri BUMN itu dia mengendalikan, memimpin bank-bank pemerintah yang jumlahnya ratusan triliun ya. Kemudian mempunyai BUMN-BUMN yang besar-besar seperti PLN, Telkom dan lain-lain. Nah, saya sudah sampaikan ini ke Pak Jokowi waktu itu, saya ketua KIN, disetujui tapi tidak disetujui oleh Darmin Nasution, Menko Equinya, karena ya pandangannya ekonomi pasar ya, nggak ada afirmasi itu, nggak ada dalam pandangan dia. Nah, oke lah, makanya nanti ya kalau Anies berkuasa, misalnya Menteri BUMN-nya yang mengerti mengenai masalah ini, bank pemerintah itu ditugaskan misalnya, oke, Bank Mandiri, BRI sama Mandiri, BRI, BNI ya. Itu 3 bank itu harus melahirkan pengusaha daerah yang kebanyakan umat ya. Per tahun misalnya yang kreditnya 100 miliar. Itu harus ada kuantitatifnya. 10 orang, 20 orang. Lah kalau 20 orang kali 3 bank aja 60 orang. Lahir dari pengusaha-pengusaha daerah itu. Nah, sekarang kan kekayaan daerah yang tadi di Maluku, yang di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah itu dikuasai oleh pengusaha-pengusaha Cina atau pengusaha Cina Indonesia ya, yang menguasai nikel, menguasai batu bara ya. Itulah kenyataannya. Karena bank-bank pemerintah itu tidak ditugaskan untuk, jelas ini pengusaha pribumi kan agak sensitif. Oke, kita pakai nama pengusaha daerah. Jadi di Rio yang kekayaan alamnya luar biasa, di daerah-daerah itu muncul pengusaha-pengusaha dipaksa. Ya, negara memaksa melalui BRI, BNI dan Mandiri itu setiap tahun melahirkan 50 pengusaha misalnya setempat, yang itu ya otomatis kan pengusaha pribumi, pengusaha muslim. Yang kedua, BUMN-BUMN yang besar itu sekarang kalau Anda bicara yang kerjasama dengan Telkom itu ya mereka lagi. Yang kerja dengan Pertamina mereka lagi. Ini dipaksa nanti oleh Menteri BUMN. Di Rut Pertamina kamu harus melahirkan pengusaha pribumi atau pengusaha muslim sekian. Nah untuk itu memang harus jadi presiden ini. Masalahnya saya kan nggak bisa jadi presiden nih. Atau belum bisa jadi presiden. Karena 20% itu. Apalagi saya punya partai PAN aja nggak mendukung saya, bayangin tuh. Jualnya kan ke orang lain. Dipakai orang lain. Lah karena itu tadi kalau elit politiknya itu begitu. Tapi kalau saya bicara mengeluh pesimis, ya nggak jalan-jalan. Jadi ada satu optimisme, ya optimisme masyarakat pribumi umat ini berpendidikan, ya di Muhammadiyah maupun di sekolah-sekolahan di Indonesia itu. Cuman sekarang belum ada fokus, pokoknya sarjana aja sekarang itu. Karena dianggap kalau sarjana itu dapat mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, ini tokoh-tokoh seperti Buya di MUI maupun di Muhammadiyah itu lebih memfokuskan lagi. Tadi kalau ada 10.000 mahasiswa UHAMKA, disiapkan 1.000 atau 500 atau 100 menjadi pengusaha, itu harus pakai roadmap. Harus pakai roadmap seperti di Parastia Mulia itu. Ponakan saya dan teman-temannya itu udah jelas dia sekarang bisnisnya banyak. Ada masang AC, ada masang macam-macam itu bisnisnya itu. Itu sekarang, nah itu. Satu itu. Yang kedua, Buya, ini yang dilakukan oleh Mulyaman Hadad waktu itu, ini sekarang ada dampak positifnya, yaitu
OJK membuka satu institusi keuangan fintech ya berbasis syariah atau non syariah yang itu bisa memotong atau bisa menjawab persoalan-persoalan perbankan yang itu memang mempunyai aturan di dunia, ya, aturan dunia. Misalnya 3K, kemudian jaminan macam-macam itu. Nah, Syafi'i Antonio dan saya, karena disarankan oleh Mulyaman Haddad untuk membuat lembaga fintech syariah khususnya, itu sekarang berkembang, ya, berkembang. Si pengusaha-pengusaha kebetulan syariah ya pasti yang datang kan umat, bukan non-BRI, bukan Cina. Nah, namanya Safek misalnya, perusahaan saya sama Syafi'i Antonio itu. Sekarang yang mengakses ke situ itu sudah ada mungkin 12.000, ya, baik sebagai investor maupun sebagai pengusaha. Nah, ini norma-norma perbankan sudah dikesampingkan, misalnya harus untung dulu 3 tahun, harus ada track record. Nah, di sini lebih simpel. Nah, ini kalau ini dimiliki berkembang banyak, ini nanti akan muncul ya pengusaha-pengusaha baru yang sekarang terhambat oleh perbankan. Karena perbankan di samping aturan perbankan itu sangat membatasi mereka bergerak, yang kedua orang-orangnya memang sudah sudah di-brainwash kalau ngasih kredit itu ke UMKM capek. Kalau ngasih kredit ke pengusaha besar itu satu bisa 100 miliar, 1 triliun. Kalau ini bisa beribu-ribu orang. Itu cost-nya lebih besar. Nah, karena dia dituntut oleh supaya untung dan lain-lain. Nah, inilah saya kira memang tugas negara akan ke sana. Tapi saya optimis, Bu, ya, bahwa di Muhammadiyah misalnya muncul seorang Gufron, kemudian seorang ini yang ketua lembaga UMKM itu Tony Firmansyah. Nah, ini 2 orang ini saya ajak diskusi untuk membangun kekuatan ekonomi di Muhammadiyah. Karena era mereka inilah ya yang masih umur 30-an, sekarang sudah 1 triliun lebih omsetnya mereka. Tapi Muhammadiyah yang berapa puluh juta itu hanya muncul generasi muda, 2 yang lain kayak Cak Nanto semua yang lain itu kan. Nah, ini muncul ini, dan ini lahir bukan dari pengkaderan Muhammadiyah. Artinya bukan dari pemuda Muhammadiyah, bukan dari MM ya, bukan dari IPM, tapi dia kebetulan keturunan Muhammadiyah, pernah di Mualimin. Nah, kemudian dia berkembang di tempat luar. Jadi majunya itu bukan karena Muhammadiyah, karena Muhammadiyah nggak punya roadmap untuk membuat Gufron ataupun si Tony itu. Dia besar karena perjuangan sendiri. Nah, coba kalau ini masuk ke program Muhammadiyah, kan bisa lahir ratusan, bisa lahir itu. Nah, saya melihatnya itu aja. Ini Pak Anwar Abbas dan kawan-kawan ini sudah ada gerakan muktamar di Sulawesi Selatan, itu gerakan ekonomi, tapi munculnya orang-orang kayak Cak Nanto semua sekarang, generasi mudanya, ya, yang urusannya politik, kemudian memuji-muji, kan gitu aja. Ya, saya nggak mengatakan menjilat kan. Ya, jadi itulah di mana letak kemandirian Muhammadiyah itu. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan hidup dari Muhammadiyah itu. Nah, tapi kita harus bergerak, Bu, ya. Kita harus bergerak. Misalnya gini, Bu, ya, saya agak prihatin nih. Kemarin gerakan MEK ini kan sudah itu. Tiba-tiba bekas anak buah saya itu, si siapa itu, Dr. Arief Budimanta. Jadi ketua kan gitu kan. Ini loh, ini bukan pengusaha, bukan Muhammadiyah, lah kok direkrut gitu. Saya tanya Pak Muhajir gimana sih Pak ini? Loh, ini bukannya Mas Tris yang nyuruh. Jadi jawaban politik juga itu, padahal saya nggak ngomong aja juga enggak. Ya. Akhirnya saya panggil si Arief Budimanta. Arief, kamu udah sekarang sudah jadi pengurus Muhammadiyah, kamu harus Muhammadiyah, kamu harus begini. Akhirnya saya anukan, saya arahkan. Tadinya kan tiba-tiba dia dari orang luar yang sibuk, Direktur Megawati Institute, staf khusus presiden, tiba-tiba aku suruh jadi ketua MEK menggantikan Heri yang saya pikir sudah bagus begitu. Ya.
Untung sekarang ada lembaga UMKM yang di bawah Buya juga, ada Tony Firmansyah. Saya bilang Tony Firmansyah, Ton kamulah yang sekarang harus menggerakkan ekonomi Muhammadiyah. Lah ini tugasnya MK ini melahirkan 100 pengusaha besar lah misalnya itu. Udah dibagi aja itu. Kalau untuk banyak itu tugas Anda si Tony Firmansyah. Kalau untuk melahirkan pengusaha-pengusaha kayak Nasrul dan kawan-kawan yang 1 triliun, 2 triliun, itu tugasnya MEK itu, ya si Arif Budimanta itu, karena dia kan komisaris bank. Udah semua saya kasih tugas tuh. Itu tuh orang Muhammadiyah, ya perlu ada bisnisnya kalau tuh kamu cariin kredit dari bankmu itu Bank Mandiri. Jadi itu mungkin ada hikmahnya kemudian, karena hikmahnya itu muncul lembaga baru yang namanya UMKM itu Bu ya. Tapi ininya saya pakai untuk melahirkan tadi pengusaha-pengusaha besarnya Muhammadiyah, ya. Nah, muncul nanti Nasrul, muncul nanti yang lain-lain melalui jaringannya model Arif Budimanta ini yang sekarang ada di Partai PDIP, ada di Istana. Ya udah kita manfaatkan. Tapi saya tetap optimis ya bahwa ke depan karena ini eranya sudah berbeda. Itu ada Hairul Anas tuh. Hairul Anas itu PI, bentar PI. Lah ini kan bisa merubah satu gerakan baru ya yang memang harus digerakkan Mas Nasrul ya. PI yang itu isinya disuruh-suruh demo saja sama para yang order. Nah sekarang harus berubah. Tugasnya PI itu kan ngumpul di Menteng Raya sana itu untuk ayo demo ke sana, ayo demo ke sini kan itu. Ya. Nah ini harus berubah. Memang kalau kita mau merubah harus ada action, ada planning, ada rencana yang bahasa saya itu mengukir takdir itu. Nah ini kawan-kawan semua harus baca bukunya Shafi'i Antonio namanya Muhammad Rasulullah SAW, Super Leader, Super Manager. Jadi Rasulullah itu 27 tahun dia berbisnis ya sebelum jadi Rasul. Dan di sini bagaimana Muhammad yang muda itu dia sudah melakukan perjalanan bisnis itu ke Jazirah Arab. Bayangin pakai kuda, pakai unta yang berpuluh-puluh hari, tapi itu sudah dianukan. Lah ini yang tidak dipublikasikan oleh dunia Barat karena luar biasa Muhammad itu luar biasa dalam aspek ekonomi, bagaimana menggerakkan ekonomi. Nah inilah Shafi'i Antonio yang sekarang sudah profesor yang memang dari awal saya bilang sama Anda ini kan termasuk otaknya jenius. Kok Anda mau jadi ekonom saja? Ya sayang, Anda harus jadi pelaku bisnis. Ya, harus jadi pelaku bisnis. Jadi ya nggak ngomong dong kalau Anda ini profesor, doktor, ceramah ekonomi, tapi Anda bukan pelaku bisnis, nanti Anda nggak bisa memberikan contoh-contoh yang Anda alami. Nah, akhirnya saya paksa dia untuk berbisnis. Nah, sekarang bisnisnya berkembang pesat. Walaupun bisnisnya itu masih berkaitan dengan umroh haji, kemudian pendidikan, konsultan, tapi sudah ya ratusan miliar sekarang ya, ininya. Nah, jadi semua itu memang harus dipersiapkan Bu ya. Kalau mau jadi orang kaya, ya jangan dengan doa, dengan ikhtiar dulu. Ya, dengan ikhtiar, bikin roadmap. Oke, setahun ini saya mau omsetnya berapa? 1 miliar, 2 miliar, dibikin roadmap-nya, dibikin programnya. Tapi jangan ke kiai, ke Habib untuk minta doa, dapat rezeki lagi ya. Gimana? Lah, Muhammadiyah kan nggak di situ. Ya, mungkin saudara kita memang di situ mengeberatkan. Makanya saya berharap Muhammadiyah itu adalah lokomotif perubahan di bidang ekonomi Indonesia. Khususnya ini kan masanya dari 13 aja Buyanya 1. Saya nitip waktu itu sama Haidar Nasir agar ada tokoh-tokoh bisnis 2 saja. Saya mau nyebut nama kan, Heri sama Fahmi Yendra supaya masuk ke 13 itu. Udah 13 nggak masuk, nambahkan 4. Ini dimasukkan juga 2 ini nggak masuk juga. Ya udah, memang itu. Tapi saya nggak pernah putus asa karena Muhammadiyah institusi yang paling siap untuk melakukan perubahan di bidang ekonomi. Saya kira itu saya kalau bicara ini keras dia ya. Karena ya udah sisa hidup saya itu misalnya saya mantu Anies nih. Ya.
ya tujuannya itu. Mis kalau kamu jadi nanti presiden, kamu nanti akan diminta pertanggungjawaban bukan kepada MPR atau kepada rakyat Indonesia, kepada Allah, saya bilang itu. Jadi kalau kamu ini nggak berbuat, nah jihad, menurut saya jihad di Indonesia itu adalah jihad ekonomi. Karena kalau jihad ekonomi itu nanti bisa kita politiknya bisa katakanlah kuat ya, kemudian di bidang sosial juga bisa kuat, di bidang pendidikan bisa kuat, tapi jantungnya itu adalah ekonomi. Nah kalau Anda jadi presiden tidak menggerakkan kekuatan umat Islam, itu kamu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, bukan di hadapan rakyat Indonesia aja. Nah kelihatannya dia itulah. Tapi sekarang kan ada wamakaru, ini luar biasa nih wamakaru untuk menjarakan dia, untuk ini kan banyak. Tapi saya masih berdoa wamakarullah wallahu khairul makirin. Jadi Allah mudah-mudahan rencananya itu sejalan dengan Anies dan kawan-kawan ini ya. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, saya kira gitu Bu ya. Mudah-mudahan Bu ya dengan keadaan Muhammadiyah yang masih kurang tadi karena kadernya munculnya Cak Nanto ya, kemudian di elitnya itu belum muncul kalangan bisnis. Untung masih ada Buya gitu loh. Walaupun bukan pelaku bisnis tapi luar biasa gerakannya itu, sehingga kita pengusaha masih berharap sama Buya karena Muhammadiyah ini kan institusi yang besar sekali dan infrastrukturnya udah mencukupi itu ya, karena orang-orang ini terdidik. Ya, saya kira itu. Ini ada Andi Arslan Junaid, ini konglomerat dari Pekalongan juga ini ya. Mudah-mudahan koperasi simpan pinjamnya besar. Nah, bayangin ya, Indosuria itu non-pri lagi 100 triliun dia korupsi. Kan nggak habis pikir. Ya, jadi Andi jangan tiru, Anda koperasinya Andi bisa aja korupsi triliunan itu. Tapi dia kan pegang amanah umat itu. Nah yang kayak gini ini itu mestinya kan negara, kalau saya Anies jadi presiden, itu orang kayak Andi ini yang bisa membesarkan koperasi simpan pinjam yang jadi menteri koperasi. Pak menteri koperasi. Iya, minimal itu menteri koperasi. Kalau enggak menteri BUMN pun bisa gitu Andi ini kan. Minimal menteri koperasi. Jadi gini Bu ya, kita sebagai Khalifatul Fil Ard itu ada 3 kata guru saya nih, Dr. Muhammad Nasir. 1 harus berilmu, yang kedua harus aghnia, jadi tangan di atas, yang ketiga adalah menjadi pejabat publik supaya keputusannya itu berdampak luas. Ya, coba kalau saya jadi presiden, kan saya bisa mengambil keputusan yang luas. Ya, nah karena saya nggak bisa presiden, saya berdoa supaya Anies yang jadi, bukan berdoa saja, saya berusaha ya, supaya yang jadi saya bisa mempengaruhi Anies untuk kepentingan yang lebih besar, itu kebijakan-kebijakannya itu. Ya, terima kasih. Kalau ada kata kalimat saya yang memang keras, lah inilah saya meyakini jihad saya di Indonesia itu ya jihad ekonomi, bukan jihad melawan Israel perang di sana gitu loh. Ya, soalnya jihad itu hanya perang fisik. Padahal menurut saya pengertian jihad itu ya seperti yang saya yakini itu. Terima kasih. Siap. Ya, Asep. Siap. Ya. Terima kasih Mas Tris. Yo. Luar biasa ya lecutannya, selalu mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa KBP ini semangat untuk menjadi pengusaha ya, bikin roadmap. Nah ini Kang Nasrul ya. Baik. Buya terima kasih karena waktu di laptop saya sudah jam 7.30. Gini saya sarankan ya. Pak Andi. Silakan Mas. Andi bicara baru nanti ditutup oleh Buya gitu. Oh siap. Oke, silakan. Mas Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya sangat hormati, Pak Mas Tris dan semuanya, sedikit saja tahun 2017 saya pernah bicara dengan Buya pada saat Buya mendoakan hotel saya peresmian di Jogja. Saya bilang sama Buya pada waktu itu, Buya coba lihat pemilik hotel di Indonesia itu kurang dari 10%.
tetapi pengguna daripada hotel itu, yang muslim maksud saya, yang menggunakan lebih dari 90% hotel di Indonesia itu adalah kita, orang muslim. Nah, bagaimana ini kemudian kita perkuat pengusaha-pengusaha muslim ini untuk saling menguatkan di dalam bisnis. Kedua, kita lihat pada saat ini yang bisnis ya, karena tema hari ini bisnis. Muhammadiyah sudah punya jaringan rumah sakit yang luar biasa. Tetapi yang setingkat internasional itu saya belum lihat itu ada. Dan kemudian segmen pasar inilah yang diambil oleh pengusaha-pengusaha non-muslim itu. Kita lihat sekarang kalangan menengah atasnya orang kita, kalau sakit ya ke Siloam, ke RSPI, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya perlu kita saling menguatkan, karena market terbesar di Indonesia itu adalah kita-kita, kaum muslimin itu sendiri. Dan kita benar tadi yang disampaikan Buya, kita ini tidak punya kekuatan ekonomi untuk melawan mereka. Nah, kemudian sampai kapan? Maka saya dukung itu Mas Tris. Saya pikir tadi statementnya walaupun guyon tapi serius banget, itu dalam. Saya tidak bisa jadi presiden, tapi saya akan berusaha mempengaruhi presiden nanti yang akan datang supaya kebijakan-kebijakannya itu betul-betul berpihak kepada umat. Saat ini memang kalau kita besar aja repotnya setengah mati, Bu ya. Tadi Mas Tris singgung Indosuria. Kita nggak tahu menau, mereka memang didirikan untuk merampok dan dibiarkan oleh Kementerian Koperasi. Saat ini justru kita koperasi-koperasi ini yang dibikin repot setengah mati, bahwa kita yang mau diperiksa dan lain sebagainya. Kaitannya apa? Kita nggak ada hubungan. Nah, contoh-contoh ketidakberpihakan itulah yang menurut saya kontribusinya juga besar sehingga ekonomi umat ini sangat lemah pada hari ini. Ada yang besar tapi bersifat pribadi-pribadi, tidak mencerminkan satu kekuatan besar. Nah, saya berharap kita di bidang kita masing-masing, kalau saya misalkan di koperasi Muhammadiyah perkuat di rumah sakit yang taraf internasional, pendidikan tadi sudah banyak dikritisi oleh Mas Tris, kita memang butuh sebanyak-banyaknya pengusaha-pengusaha pribumi untuk membuat ekonomi umat ini menjadi kuat. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Buya, silakan closing statement. Halo Buya. Ya, silakan closing statement. Saya senang dan bahagia. Ya, cuma mungkin barangkali ya bagaimana potensi yang ada di kalangan umat ini dirajut. Dan yang bisa merajut itu menurut saya adalah para pelaku bisnis itu sendiri. Nah, di sini saya lihat ada 3 tokoh yang saya kenal, Mas Tris, Pak Nasrullah, Pak Andi ya. Mari kita undang anak-anak muda kita yang sudah mulai berbisnis ya, untuk kita beri perspektif ya, untuk kita beri arahan-arahan sehingga diharapkan ya sesama mereka akan ada persatuan dan kesatuan dan kita buat target-target yang lebih terukur seperti yang disarankan oleh Mas Tris tadi. Oleh karena itu menurut saya KBPI kalau bisa ya memulailah langkah-langkah ini di internal KBPI gitu. Dan saya nanti di Muhammadiyah juga akan melakukan konsolidasi, kemudian kita bersinergi. Jadi mungkin barangkali saran saya Pak Kang Asep. Terima kasih. Selamat.